Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widiawati Lestari, mahasiswa PPG PGSD dari Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan portofolio digital saya yang diberi nama Pameran Akhir Perkuliahan pada mata kuliah Pemahaman tentang Peserta Didik dan Pembelajarannya. Portofolio digital ini berisi hasil karya praktek pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga kegiatan refleksi. Langsung saja, di sini dalam portofolio ini terdapat data pengantar, profiling, peserta didik kelas 5 SD Negeri Malawarti. Adapun profilingnya yaitu peserta didik di kelas 5 memiliki latar belakang daerah yang sama, yaitu warga Yogyakarta. Kemudian peserta didik kelas 5 mayoritas berasal dari keluarga sosial menengah ke bawah. Kemudian semua peserta didik di kelas 5 memiliki tingkat pengetahuan awal yang rata-rata sama atau setingkat. Kemudian tidak ada peserta didik yang berkebutuhan khusus. Gaya belajar peserta didik kelas 5 tipenya audiovisual dan kinestetik. Kemudian peserta didik memiliki minat belajar yang tinggi, terutama ketika diberikan reward. Kemudian perangkat pembelajarannya yaitu yang merupakan kumpulan berbagai materi atau bahan pengajaran yang dapat digunakan guru untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Adapun perangkat pembelajaran ini disusun sesuai dengan kelas dan karakteristik peserta didik. Pada penyusunan perangkat pembelajaran di sini itu berisi RPP, bahan ajar, media ajar, lembar kerja siswa, alat evaluasi, dan refleksi. Mengapa menggunakan RPP? Karena di sini masih kurikulum 13. Jadi untuk di kelas 5 itu masih kurikulum 13, belum menggunakan kurikulum merdeka. Jadi sebutannya masih RPP. Kemudian untuk RPP-nya sendiri itu disesuaikan dengan kurikulum 13 yang berisi informasi umum, komponen inti, dan lampiran. RPP ini digunakan sebagai pedoman pembelajaran agar kegiatan belajar mengajar berjalan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang telah disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan kebutuhannya. Misalnya kebutuhan peserta didik untuk dalam belajar. Berikut adalah RPP-nya. Kemudian untuk bahan bahan ajar ini salah satu bagian dari perangkat pembelajaran yang isinya berupa materi yang membahas tentang satu pokok bahasan, bisa berupa cetak maupun non-cetak. Bahan ajar ini dirancang menjadi alat bantu dalam pembelajaran terkait topik atau materi tertentu. Bahan ajar ini dibuat sesuai dengan materi pembelajaran yang menampilkan kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dalam pembelajaran. Materinya di sini yaitu tentang macam-macam hak anak. Kemudian untuk media pembelajarannya di sini menggunakan media konkret dan media PowerPoint. Adapun media konkretnya ini berupa papan kartu gambar. Untuk PowerPoint-nya nanti ini berisi tentang materi macam-macam hak anak. Kemudian di sini ada lembar kerja siswa. Secara umum, lembar kerja siswa itu merupakan perangkat pembelajaran sebagai perlengkapan atau sarana pendukung pelaksanaan RPP atau pelaksanaan rencana pembelajaran. Lembar kerja siswa ini disusun dalam bentuk kegiatan percobaan, diskusi, dan kerjasama. Di dalam lembar kerja siswa ini terdapat langkah-langkah pengerjaan, bahan diskusi bagi peserta didik yang disesuaikan dengan strategi pembelajaran yang dipilih.
Lembar kerja siswa ini merupakan salah satu bentuk asesmen formatif yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Dan di sini adalah lembar kerja siswanya. Jadi di sini siswa diberi petunjuk, kemudian di sini juga ada contohnya untuk mengerjakan lembar kerja siswa tersebut. Kemudian ada instrumen penilaian. Dalam instrumen ini nanti sebagai alat evaluasi pembelajaran yang berisi penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Setelah itu di sini juga ada soal evaluasi beserta kunci jawabannya. Dan ini adalah hasil asesmen atau hasil pekerjaan siswa saat pembelajaran berkelompok dengan teman kelompoknya. Di sini juga dicantumkan video pembelajaran di kelas. Kemudian output dari pelaksanaan pembelajaran ini adalah peserta didik lebih aktif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Melalui kerja kelompok, peserta didik dapat menumbuhkan kepercayaan diri dengan menyampaikan ide atau pendapatnya. Melalui demonstrasi, peserta didik terlibat langsung, sehingga mendapatkan pengalaman langsung dalam proses pembelajaran. Kemudian dalam pembelajaran yang dilakukan itu lebih bermakna karena peserta didik terlibat secara langsung dalam mengonstruksi pengetahuan. Kemudian di sini juga dilampirkan hasil dari pelaksanaan refleksi. Setelah adanya refleksi akan ada di rencana tindak lanjut. Berikut adalah dokumentasi kegiatan selama pembelajaran di kelas. Ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.